Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat. Mana cakepnya ini? Berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kok kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang berkenan hadir di rumah Allah yang mulia, di waktu subuh yang mulia, berkumpul, bertemu bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah hajat yang mulia, yaitu majelis ilmu. Sungguh majelis ini dihargai oleh Allah dengan cara Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung diamini para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Ini penting ya. Coba kok banter nih betul akeh diri biasanya. Tapi nggak apa-apa, toh ada pepatah yang sekarang lagi viral, katanya hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Makanya mak-mak punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati, tetapi jatuh tempo. Lain kata supir truk, katanya adalah di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mohon izin sedikit menggeser. Substansinya sama, tetapi judulnya akan lebih relevan kalau saya rubah dengan menyembelih egoisme, menghidupkan spirit berkorban. Substansinya kurang lebih kira-kira sama, senyampang ini menjelang Idul Korban. Saya ulang, menyembelih egoisme adalah hakikat menghidupkan spirit berkorban. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti kita maklumi bahwa seminggu lagi, kira-kira gitu ya, umat Islam akan menyelenggarakan Hari Raya Idul Adha yang ditandai dengan menyembelih hewan korban. Syariah ini sebagai upaya napak tilas. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mengorbankan putra yang dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini bukanlah sekedar cerita tentang menumpahkan darah atau membagi daging, tetapi inti perintah itu adalah ujian keikhlasan, ujian ketundukan untuk menundukkan cinta yang paling besar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Nabi Ibrahim, kecintaan tertinggi yang harus ditundukkan itu adalah Nabi, anaknya yang dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam. Namun bagi kita di zaman ini, di era ini, Ismail kita bukanlah hanya dalam nama Ismail. Ismail kita di zaman ini bisa berupa rumah, bisa rumah istri, suami, anak-anak, egoisme, gengsi, harta, kedudukan.
perniagaan, dan egoisme yang lain yang membuat kita susah untuk ikhlas, susah untuk mengalah. Maunya menang sendiri. Ada yang begitu? Orangnya datang. Mengapa harus disembelih? Gitu ya. Mengapa harus disembelih? Karena ternyata egoisme dalam semua bentuknya, ekspresinya itu adalah induk semua kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini. At-Taubah ayat 24. Yang buka-buka barangkali surah 9 ayat 24 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Betul ya? Katakanlah, jika ada bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kita cara saiki ya nepotisme lah kira-kira nggih. Apalagi istri-istrimu, kaum kerabat keluargamu, saudara-saudaramu, dan perniagaan yang kau harta yang kau cinta, perniagaan yang kau kumpulkan, perniagaan yang engkau khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang kamu senangi, lebih kau cintai timbang ya jihad kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menurunkan perkaranya, tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Ada bilang tunggulah sampai Allah menurunkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Jadi poin pentingnya adalah jika egoisme ya entah berupa kecintaan berlebihan kepada ayah, anak, saudara, istri, istri ya suami, apalagi nggih, kemudian kaum kerabat, saudara-saudara, apalagi harta yang kau kumpulkan, bisnis yang kau khawatirkan, rumah-rumah yang kau senangi, lebih engkau cintai. Ya, tidak berkenan menyembelih, kira gitu ya. Lebih kau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad itu maksudnya memenuhi perintah-perintah Allah untuk membuang, menyembelih egoisme ini, maka tunggulah sampai Allah menurunkan perkaranya, keputusannya, biasanya menurunkan azab kerusakan di muka bumi ini. Kira-kira begitu. Baik. Poin pentingnya adalah Allah dalam kurban ini tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Tidak akan pernah sampai gitu ya. Apa? Pada Allah dagingnya maupun darah yang panjenengan korbankan itu, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah takwa di antara panjenengan sekalian. Ya, tegasnya hakikat menyembelih kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ibrah yang harus disembelih adalah egoisme yang merusak tatanan, entah di rumah, entah di perusahaan, entah dalam alam. Egoisme itu sungguh merusak harmoni kehidupan. Lanjut.
Jadi kalau hewannya sudah disembelih, tapi egonya masih menyala, bahkan membara di mana-mana. Ya toh, neng omah ngamuan, menangis dewi, ya, maunya didengarkan, nggak mau mendengarkan. Ya, neng kantor yo ngono, pokoknya aku kudu oleh panggung. Gitu. Ide dari koncone diklaim seolah-olah agar namanya yang menonjol. Itu semua merusak ekosistem kehidupan. Nah, sekali lagi egoisme ini menghambat harmoni. Harmoni itu rahmatan lil alamin. Kita gini ya, skala besar ya, karena bertentangan dengan keberagaman. Sikap ini mendorong seseorang untuk selalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan hak atau tidak berempati pada perasaan keadaan orang. Saya lanjutkan lebih detail ya. Egoisme menjadi masalah utama dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Satu, karena hancurnya peradaban, hancurnya lingkungan. Ya, Kalimantan, Jawa, saya dengar juga apa? Papua dengan film apa namanya? Pesta Babi. Saya baru penjelasan ternyata yang mendapatkan proyek besar Pesta Babi itu adalah Haji Sam. Tahu Haji Sam? Orang paling kaya, nggak tahu di Kalimantan atau di Indonesia kira-kira gitu. Itu sudah memesan bulldozer itu ribuan untuk meratakan. Oke, hancurnya peradaban dan keseimbangan lingkungan alam hidup ini adalah karena satu orang, 9 orang menumpuk aset, menumpuk harta jauh melebihi kebutuhan. Itu membuat rusak semuanya. Jadi nek maem ki sapiring ya, diiki maem bukan sawakul gitu. Hektar-hektar dikuasai. Kalau orang itu rumah itu cukup tipe berapa? 50 atau apalagi sekarang nanti 21 gitu. Apalah 100. Saya dengar sing sepuh-sepuh itu ya, rumah tipe 200 wis gede gitu ya. Saya juga begitu di gang saya itu besar-besar. Paling kecil itu tipe 300 gitu gitu. Itu pada sambat kabeh gitu. Artikel gak payu-payu gitu. Tinggoni resik-resik gak karu-karuan repot gitu ya. Normalnya rumah itu segitu. Tetapi ada orang rumah banyak sekali yang berhektar. Mestinya meninggalkan keluarga cukup sekedarnya, tetapi orang menimbun aset kekayaan sampai ratusan triliun rupiah. Itu pasti akan mendolimi. Gak usah jauh-jauh kayak Indonesia. Kalau 9 mata menguasai, ya jadi istilahnya Gini rasio itu 1% orang Indonesia menguasai aset ini 40%, maka 90% orang Indonesia rebutan sisanya. Tidak usah jauh-jauh, tanah di Surabaya ini sudah 70% dikuasai oleh mereka. Maka anak-anak kita tidak kebagian tanah di Surabaya. Maksudnya gak kebagian itu gak kuat. Betul. Masih anak kita itu lulusan kumlot dari ITB, UI, ITS. Kuat di rumah di Pondok Rosan ini. Masih KPR. Sekurang-kurangnya 1 M misalnya. Betul ya? Berapa DP-nya? 200 juta. Berapa angsurannya? Gak cukup 10 juta. Gak cukup 15. Sing manjana sing bank siapa hitung-hitungan. 15. Gajinya biro. Di atas UMR sedikit 67 juta. Mana mungkin?
Kecuali nek anake pinter. Maksudnya pinter golek maratuwa gitu. Maratuwa sugih anake tunggal, bapak wis tuwek, meh mati di sana gitu. Oleh omah neng Pondok Rosan atau di Gayung Sari kira-kira begitu ya. Saya ulang. Akumulasi harta yang ugal-ugalan. Itu gitu ya. Itulah yang merusak keseimbangan alam. Itu termasuk merusak menyedot mineral yang seharusnya diwariskan untuk anak cucu kita karena keserakahan itu maka habis dalam waktu yang sesaat saja. Pertama. Yang kedua, egoisme juga banyak memicu konflik di rumah, di kantor, di mana saja. Ya. Di warga, keinginan yang selalu yang selalu ingin diutamakan. Seolah dia orang yang paling penting, seringkali menimbulkan benturan dengan kepentingan tetangganya, keluarganya, atau kelompok yang lain. Bu, Pak, saya punya warga RT saya kecil hanya 50. Tapi ini, luar biasa. Minta selalu diutamakan. Jadi orang parkir di depan itu nggak boleh. Padahal nggak mengganggu sebetulnya. Lalu telepon WA Pak RT, Pak ini orang ada parkir di depan saya. Terus saya bilang, Pak Jarne, Pak aku itu Pak RT, duduk tukang parkir uang. Betul. Semua pokoknya jahat banget dengan tetangganya. Tak undang lagi gak teko, pitulusan gak teko, tapi dia protes, Masya Allah, paling banter dewe dan minta diperhatikan. Orang kayak gini, kayaknya besok kalau mati mau jalan sendiri. Ya Allah. Ini nggak usah apa, suaranya aja meresahkan lingkungan, betul? Ada di sini orang seperti itu. Kita tidak ada masjid, kita ada orang seperti itu. Ya Allah. Baik, lanjut. Berikutnya menghambat empati. Orang egois pasti anti empati. Oke? Anti nggak pernah bersimpati. Sikap ini adalah menghilangkan kemampuan seorang untuk memahami dan menghargai perbedaan. Baik latar belakang keluarga, latar belakang suku, agama, budaya, latar belakang pendidikan. Jangankan di masyarakat, suami istri, nek gak bisa memahami latar belakang, itu gegeran terus. Betul enggak? Keluarga saya dulu, Bu, dari guru, istri saya itu keluarga pandai besi di Sewulan sana. Awalnya, saya agak gagal memahami seperti ini. Ngomong, keluarga saya kan halus keluarga guru. Bujuku udah ngomong untuk banget. Aku ngomong sih, kok nyenting-nyenting ngono sih. Pikir, latar belakangnya berbeda. Di rumah saya di mertua itu pandai besi. Jadi tiap hari suara itu bang gitu tahu ya. Pandai besi. Itu nek gak muni banter ya gak. Gak kena. Bila keluargane pandai besi yang ngomongnya banter-banter. Coba kalau kita tidak berempati, bersimpati tentang latar belakang. Kira-kira gegeran terus apa? Ngomong karo bojone kok nyentik-nyentik. Padahal dia tidak merasa. Jadi begitulah level nyentik-nyentik itu apa ya? Dia teriak bengok, ya udah halus lah kira-kira gitu. Ya memang kalau nggak bersuara keras tidak akan terdengar. Memang lingkungannya itu bangun, tetangga, ya rumah semuanya begitu. Anda tahu pandai besi itu baik. Nah, ini yang tampaknya mesti kita selesaikan. Ya. Hal-hal negatif tadi yang sudah biasa. Nah, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan sosial, maka ya, sikap egois itu perlu disembelih, dihindari dan diganti dengan sikap yang toleran, yang kasih sayang, yang berbagi simpati serta berempati kepada lingkungan kita.
Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang berserah diri kepadamu, ikhlas. Karena berserah diri, ngikutin aturan Allah itu lawan kebalikan dari egoisme. Nah, bagaimana peta jalan, roadmap untuk bisa mengendalikan, menyembelih egoisme itu dalam Ali Imran ayat 134. Surat 3 ayat 134 Ibu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang baik ya, yang tidak egois, yang dicintai oleh Allah adalah cirinya alladzina, orang-orang yang memberi, berbagi, berkontribusi, ora medit, ora pelit. Kira-kira begitu ya. Dalam keadaan lapang maupun sempit, orang egois nggak mungkin berbagi dalam keadaan sempit. Lapangnya pelit pokoknya. Oke. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ini tidak marahan, gak ngamuan. Orang yang egois ngamuan, marahan, sensi, minta dihargai. Orang-orang yang tidak egois menyembelih egonya pasti orang yang mampu mengendalikan amarah. Ya? Karena memahami orang lain, tidak egois, mau mendengar, tidak menangis diri. Yang ketiga adalah wa'afina 'alinnas nas, memaafkan kepada sesama manusia. Itulah orang-orang yang dicintai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik seperti ini. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, memberi materi, memberi daging kurban, memberi beras dan lain sebagainya. Mukmin itu sepertinya tidak pantas senang merayakan Idul Fitri, Idul Adha sendiri. Gak ilok kata orang Jawa. Mukmin itu senang harus bersama, berkah bersama. Orang ilok, momentum hari raya selalu dianjurkan untuk berbagi, betul? Idul Kurban, berbagi dengan menyembelih hewan kurban, dibagi dagingnya untuk mereka-mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah makan daging. Momentum Idul Fitri sama, gak pantas muslim senang-senang sendirian, eling tonggone dengan memberikan zakat fitrah minimal. Sebelum Anda ke masjid, ya, sampai lupa zakat fitrah, maka seluruh amalan puasa kita mudabdabi, dia tergantung. Ya, syukur momentum saat itu tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal, ada apalagi giving, apa namanya? Lebaran itu apa namanya? Parsel, ya, apalah namanya, pokoknya memberi berbagi. Oke, itu umum yang pertama yang sangat disyaratkan. Bahkan kemarin Gus Baha juga mengatakan, kalau kita tidak bisa berkorban, kambing, sapi, jangan tidak sama sekali. Ya. Kalaupun punya ayam, membeli daging dibagi, tidak apa-apa. Tentu bukan memenuhi syarat, karena memang tidak memenuhi syarat, tidak wajib untuk berkorban karena kemampuannya. Tetapi semangat untuk berbagi, meskipun dengan ayam, ya itu dianjurkan oleh saya. Mengutip pendapat Gus Baha beberapa waktu yang lalu. Intinya jangan egois. Sepakat? Yang kedua, kalaupun rezeki tidak berpihak kepada kita, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, panjangan berusaha untuk bangkit dengan berdagang, berjualan, apa saja, tetapi karena daya beli rendah, maka botolopo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok gitu ya. Maka jangan berhenti berbuat baik untuk menyembelih egoisme. Gunung tak harus serba tinggi, yang penting ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada nadanya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya.
Manusia hidup tak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka memberi manfaat. Yang berikutnya apa? Dengan membantu berbagi tenaga pikiran. Almarhum bapak saya berpesan, "Li nak, yang pengin uripmu selamat dunia akhirat, ya, sing entengan tulung liyang ya le, ojo pretungan." You know pretungan? Napa? Hitung-hitungan transaksional. Kalau temanmu, tetanggamu yang kamu bantu kok nggak ngerti balas budi, nggak usah ngarep, nah Allah nggak sare. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Bu, kadang-kadang tetangga modern itu macam-macam ya. Ono tonggo mepet pager, diteri jajan sak piring. Wis gak matur nuwun, piringi malah gak dibalik-balik. Onten-enten iku. Yang nggih dugi, kerudungnya warnane anu gitu. Kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep. Nah Allah gak tidur. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak cucumu. Yakin? Kok sing mburi gak patek yakin ngenten. Yakin? Nek mboten yakin mboten tembus. Karena ayatnya wa amman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Jelas. Maka barang siapa nek basa Surabaya gelem memberi, berbagi, berkontribusi, ora pelit, ora medit, ora egois. Karena begitu ya. Memberi karena Allah, bukan karena siapa atau karena minta apa-apa. Yang kedua, yakin wasadaqah akan adanya balasan dari Allah, janji Allah. Maka balasan ini bukan uang, bukan barang, tetapi berupa kemudahan. Apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Sakit liweri hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan ibu, kadang gaji penghasilan suami nggak seberapa, tapi istrinya itu solihah, qanaah, neriman. Seperti ibu-ibu di sebelah ini kan wajahnya wajah solihah, ya? Wajah qanaah, betul, neriman, betul. Diparingi blonjo 1.000 sedino, lega nih gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, maksudnya ditunggali kok 100 stok, kira-kira gitu ya. Niku namanya neriman apa ceromohan bapak-bapak? Ya beda-beda tipis lah ya. Kadang ayah gaji nggak seberapa, tapi anaknya pinter-pinter, tidak sakit-sakitan, ya. Apalagi Quran gampang, kon mondok gampang, sekolahnya gampang, apalan Quran gampang, boleh kerja gampang, jodohnya buri dewi gampang-gampang angel lah ya. Ono remaja masjid nggo wanteng gede gagah dhuwur, HP ini telu gak ono pulsane kabeh. Titelnya itu L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada kan? Ateges jodoh itu gampang-gampang. Tak praktekkan ibu semampu saya. Ada orang datang minta tolong, namanya Pak RT, ya. Ada minta orang nasihat, tak nasihati. Ada orang minta tolong, tak tulungi. Ada orang utang, tak utangi. Nggak punya uang, ya tak semayangi. Alhamdulillah, kok hidup saya itu rasanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia usi uang ya bolak-balik jangan gitu ya. Tapi Allah murah hati menggantikan dengan rezeki yang lain. Ya. Anak saya 6, alhamdulillah anak 6 sudah sold out, wis payu kabeh. Cucu saya 14. Saukin dari itu. Kok ya diparingi sehat, umur saya 63 tahun masih bisa jadi instruktur senam. Percaya kan? Saya tiap hari senam di rumah Gadang Pak Dahlan, saya ketua komunitasnya. Tapi anggotanya cewek-cewek, anak-anak semua, 78, 80 begitu ya. Saya ketua senam. 1 jam setiap hari dengan Pak Dahlan. Oke, paringi sehat. Jadi dimudahkan oleh Allah.
Enggak sugih-sugih banget, ya, tetapi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan, memberi sumbangan pikiran. Lanjut. Kalau di perusahaan, ya tidak egois, tidak ego sektoral, membantu bagian-bagian lain yang memerlukan. Negara kita ini ego sektoralnya luar biasa, parah, betul? Jangankan antar kementerian, kata teman, satu departemen perindustrian, lantai 5 sama lantai 1 itu tidak ada koordinasi ego sektoral. Itu yang ngomong Dirjen loh, bukan ngomong saya loh ya. Mengakui seperti itu. Lanjut. Memberi simpati, mengapresiasi, memberi empati dan sekitarnya. Ibu, Rasulullah mencontohkan anti egois. Rasulullah itu tidak ingin tidak panggung, selalu menghargai, memuji, mengapresiasi tidak hanya tetangganya, sahabatnya, tetapi pun istrinya dan anak. Masih ingat tiap hari Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan pujian, ya Humairah. Lihat ya, wahai pipinya merah delima. Mak-mak zaman now mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak rototisan. Kadang-kadang merahnya bukan merah delima, tetapi merah buah naga. Ya. Tetapi sedihnya nggak pernah dipuji sama suaminya, kasihan deh. Sampai-sampai ada seorang teman bapak kebajut, istrinya itu jelas-jelas minta dipuji, mau undangan, dia istrinya pakai baju baru, batik motif baru, sambil muter-muter di depan cermin itu minta dipuji, papa, kalau pakai baju ini gimana? Aku tampak lebih langsing nggak? Suaminya itu terlalu jujur dan polos gitu. Walah mama, itu gembrot parah. Pakai baju model motif apapun ya gembrot, gitu aja repot gitu. Istrinya ngambek masuk kamar, pintu dibanting, jedar, tengkurap, gagal undangan. Suami ini nggak paham psikologi wanita. Istri nek wis kadung tengkurap, angel di rumah nih meneh, betul? Kecuali nono abang-abang 20 gitu lah, gitu. Maksud saya apa sih sulitnya memuji istri? Rasulullah mencontohkan gitu loh. Kalaupun mulut ini nggak bisa memuji, dia pakai isyarah, oh mama, nah gitu ya. Meskipun batinnya ya janjane ya podo ae. Untuk sesederhana ini sulit bagi pribadi yang egonya masih tinggi. Kalaupun nggak bisa memuji, menghargai istri kita yang sudah puluhan tahun ngeladeni kita, ngopeni anak kita, ngeresiki rumah kita, kalaupun nggak bisa ngomong yang baik memuji, ojo menyakiti. Wal yakul khairan auliyasbut. Tidak egois ini dikaitkan dengan iman dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan auliyasbut. Masih ingat? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi urusan sederhana ini dikaitkan dengan iman dan takwa. Apa? Berkata yang baik, nek gak iso menang. Apunten Ibu, wis sepuh-sepuh ya, boleh saya ngomong jujur ya, satu kata bisa merumbak kesetiaan Anda puluhan tahun. Satu kata itu adalah suami yang egois mengatakan, wong wedok kuwi sono. Ada yang bisa ngomong begitu? Halo, ada? Wong wedok di sana. Meskipun Anda memberi materi puluhan tahun gara-gara satu kata kesetiaan, ya, penghormatan itu akan
minimal jauh berkurang. Betul ibu-ibu? Satu kata bisa menghapus amalan suami istri selama berkeluarga. Itu ibadah semua, tapi bilang percuma ketika suami istri emosi lalu mengatakan kata pendek, ya, selama hidup berkeluarga denganmu aku tidak pernah bahagia. Terus suami ngomong podo, aku tambah soro. Ada yang begitu? Sementara orang yang seperti ini anak elimo. What's going on? Ngomong gak bahagia kok metang gitu. Ada seperti itu. Oh ya, hati-hati. Kalau gak bisa ngomong baik, kenapa menghilangkan amal kita? Karena itu kufur nikmat. Betul ya? Lah wong wis kurang puluh tahun menikmati kayak begitu. Masa orang kasus sedikit aja omonge selama berkeluarga denganmu aku tidak pernah Allah. Baik, jadi hati-hati. Hati-hati dengan hati-hati dengan pembicaraan. Kalau nggak bisa memuji, lebih baik. Ini gampang, kenapa gampang-gampang angel? Apalagi sepuh-sepuh kadang-kadang yos rodo sensi gitu. Bapaknya ngomong apa? Ibu ngomong apa itu gak patek kurungu. Banter kok aku ngulu. Banter sidik ngomong karo bojone kok nyentak-nyentak. Sing salah duduk nyentak-nyentak, sing salah iki kupingmu gitu loh. Ada begitu? Jadi hati-hati itu hati-hati ya. Disepuh kira. Lanjut. Maka ini dalam faedah. Sedikit lagi. Tak ngamuan. Bahwa pengamuan ciri egois. Resep untuk tidak ngamuan itu adalah mengendalikan diri dengan cara berempati. Pernah saya ceritakan di sini dulu sekali, mudah-mudahan masih ingat. Di zaman Khalifah Umar, ada seorang yang suami yang tiap hari diomeli sama istrinya. Masih ingat? Takut KKDRT, suami ini lalu berkonsultasi di rumah Umar yang sederhana. Mengetok pintu, nggak jadi. Kenapa? Umar yang gagah berani, setan saja ketakutan, ternyata sama diomeli sama istri. Umar tidak membantah, tidak membentak, tidak membalas. Persis seperti bapak-bapak di sini kalau sedang diomeli sama istrinya. Masya Profesor Doktor rontok ilmunya. Diam aja ya. Lalu dia balik kanan. Baru beberapa langkah kembali, Umar keluar. Sahabat balik-balik, kenapa kok gak jadi ke sini? Iya Umar, tadi mau konsultasi. Tentang apa? Itu loh Umar, istri saya itu cerewetnya, Masya Allah. Tanggal nom ceret, tanggal tua, tambah gitu. Ya, terus kok gak jadi? Malu Khalifah. Loh kenapa malu? Ya, ternyata saya dengar tadi Khalifah Umar kok tambah nemen. Maka dipanggil sahabat jenis-jenis ini. Beri empati kepada istri. Supaya kamu tidak ikut emosi. Apa itu Umar? Empati, if I were you. Jika seandainya kamu jadi istri. Itu ya capek, ya kesel, ya bete. Kadang-kadang ya pengen ngomel ya. Gimana nggak bete resik-resik omahmu ngopeni anak-anakmu cek uangnya dikandani gak karu-karuan, betul? Ngopeni bapak ibumu kita ngopeni mulai subuh sisah-isah olah-olah umbah-umbah madu tersekolah mulai lagi umbah-umbah olah-olah sore jemput sekolah misak lagi turu mbak gugah maka beri empati agar kamu wal minal
mencegah amarah. Masih ingat Ibu, kenapa kita dilarang amarah, dilarang ngamukan? Masih ingat pesan orang tua kita, le urip sepisan bebrayan ojo podo gelek ngamukan. Sing sapa gelek ngamukan biasane budal disi. Budal teng pundi? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki Indonesia harapan hidupnya 65 tahun. Wanita bisa tembus 76 tahun. Nggak percaya, di rumah ibu mertua saya di Sewulan ada masjid gitu, ada gang hampir 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh. Tapi tuwek begitu ya, 80 tahun, 70 tahun. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena ngamukan, marahan, emosian. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Maka nih cepet mati. Para ibu-ibu kalau ngamuk sama suami, jangan dihabis-habiskan hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow. Dilanjutkan besok supaya bapak umurnya rada dawa kandhane. Saya setuju dengan Agim, kalau keluarga masih ngamukan, masih emosian, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang wis ngerti, ya, ngopeni anak angel, ngopeni putu angel, golek rezeki sing halal angel, ngopeni bojo lho biasa kok angel gitu. angel. Gak ono sing mudah, betul? Wis ngerti angel, kok gak sinau, gak maca buku, gak rungokne pengajian. Ya diundang pengajian ya teko, tapi ngrasani konsumsine. Aduh soto meneh rek. Bener soto. Mohon maaf, sekurang apapun pengajian yang seperti ini, meskipun mungkin nggak genep 1 jam, itu mampu akan mencerahkan, ya, menyejukkan pikiran kita, betul? Ridho atas ketetapan Allah, syukur atas nikmat Allah, dan tambah sabar atas cobaan Allah. Ketika tambah syukur, tambah sabar, dada menjadi lapang, betul ya? Ketika lapang, maka menghadapi permasalahan anak, istri, suami tidak ngamuk, tidak marah. Hidup pasti ada masalah, tetapi tidak ada masalah yang selesai dengan amarah. Betul? Yang terjadi tambah parah. Buat contoh, di Mojokerto, masih ingat ada suami istri polisi, belum lama berantem, ya, berantem. Ketoke suami ini yo nakali rodok temenan, gitu. Memang nggak pernah pulang malam, pulang pagi saja. Sampai di rumah, istri kan pauban, ya. Kemudian suaminya dikecrek sama tangannya dengan pagar. Lalu ditakut-takuti, mau dibakar. Ada bensin, ditumpangkan bawahnya begitu. Lalu ada kertas dikasih api, dibakar begitu. Ya, nggak sengaja, kan hanya menakut-nakuti sebetulnya. Nggak sengaja bunga api jatuh ke bensin. Nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dipadamkan. Suaminya terbakar mati. Kehilangan suami, kehilangan bapaknya, masuk penjara. Tambah parah kan? Amarah. Di Madura beda lagi. Suami pulang kerja, pulang awal, di rumah kedapatan istrinya selingkuh. Emosi, marah. Ada curit, dibacok dua-duanya, cok, mati. Ya, kehilangan istri, kehilangan ibunya, anak-anak, masuk penjara. Coba kalau diselesaikan dengan simpati, dengan empati, tidak emosi. Tidak, karena kamu selingkuh, cerai baik-baik. Lalu cari istri lagi, kawin lagi oleh bojo anak. Lagune bagaimana? Pamer bojo kan enak, pas pamer bojo. Maksud saya, masalah tidak selesai dengan amarah.
yang terjadi tambah parah. Kalau kita bisa meredam egoisme, emosi kita untuk wal kadhiminal ghaidha, dan berikutnya wal afina 'anil nas, memberi maaf sesama manusia. Orang yang entengan memberi maaf pasti egonya terkendali. Orang yang pelit meminta maaf pasti egonya tinggi karena dia merasa paling benar dan yang harus diikuti, didengarkan. Orang kayak begini itu mau ngamuan, marahan, dan biasanya cepat mati. Gitu ya. Baik Ibu Bapak rahimakumullah, belnya sudah berbunyi. Monggo kalau ada satu dua pertanyaan atau tidak harus bertanya, menambahkan. Ya, saya silakan. Dengan kata terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Watak. Salam. Betul, merubah watak itu bukan angel, Pak. Angel banget. Sulit sekali. Bawaan sepertinya. Istilah akademiknya mengatakan watak itu soft skill. Okay? Kalau pengetahuan itu hard skill. Orang yang sudah egonya semacam ini nggak bisa diceramahi, nggak bisa ditanya. Angel dituturi, betul ya? Karena ceramah, kuliah, tausiah itu hard skill, itu terkait how to know, ya, berbicara apa yang ingin engkau ketahui. Tetapi kalau merubah watak, perilaku itu soft skill, namanya how to do, bagaimana merubah, bagaimana bagaimana meneladani, memberikan contoh, melatih. Ya. Jadi kalau anak itu harus diteladani oleh orang tuanya. Sementara kalau orang tua, apa sih diam? Orang tua harus melatih. Ya. Melatih, saya ulang, melatih dan melatih dirinya untuk meredam ego dan kemudian banyak ya sikap-sikap yang anti ego tadi, memberi materi, simpati, empati, memuji, menghargai. Gak gampang, Bapak. Betul. Saya pun boleh cerita dikit ya. Saya pun untuk membunuh ego. Sebetulnya saya nggak konon tidak terlalu ego banget karena saya sudah kecil latihan berorganisasi. Ya, berorganisasi sejak kecil itu pasti berlatih berbeda pendapat, betul, menghargai pendapat orang lain. Kalau pendapat saya kalah, maka kemudian harus ikut keputusan rapat. Berarti harus mengubur ego, betul ya? Sudah terlatih sejak itu. Ibu, ketika saya pensiun dari Jawa Pos, bayangkan 20 tahun lebih saya direktur utama, Temprina, Adi Prima, itu kan menjadi orang di pucuk pimpinan, semua dilayani. Ketika pensiun, kan nggak lagi ada yang melayani, betul? Betul? Dulu saya keluar dari kantor, naik mobil, tup, langsung supir, bus mau kemana? Ya kan? Dulu kalau saya keluar kota, ke Solo, ke Solo, ke Jakarta, langsung yang mau jemput saya, ngejak makan, ngejak menang, ngantri semua. Ya, sekarang nggak ada yang nganter, nggak ada yang betul. Itu kan harus berubah itu. Ya, bahkan saya tahu persis, tetapi ternyata tidak mudah. Mohon maaf, misalnya untuk merubah ego, saya langsung supir saya lepas. Besoknya saya cuci mobil sendiri, 3 mobil tak cuci sendiri. Mungkin tetangga ngerasa nih, Pak Misbah rada stres gitu, ya mandi pensiun, sengaja. Saya nggak pakai sopir, dengan istri ke Rembang, ke rumah ibu, nih kalau sopir, ayo bergantian ya. Dulu selalu disupiri, sekarang enggak.
gantian sama istri. Saya biasanya istri sampai babat, saya babat tuban. Karena kalau sampai babat kan ada marka jalannya. Kita ke Solo, kejauhan, ini naik bis, dekat bis, gak apa, gak mandek-mandek ya Allah. Dan direktur utama, saya kira gak bis, gak mandek-mandek, sengkrang, sengkring gitu, untuk menyembelih itu. Naik bus Bapak, biasanya tengok-tengok mobil AC tinggal tidur, ini nggak ngadeg Mbak bis itu ya, ngadeg suwi, pas bodoh Idul Adha kayak begini. Gitu. Sampai di Madiun ada orang dulu belum ada tol kan, ada orang turun, ya alhamdulillah dapat duduk. Nggak lama ada nenek-nenek naik, tak bersihkan duduk, saya berdiri lagi. Hampir Solo Jakarta, Solo Surabaya saya ngadeg terus. Yuk sengkrang, sengkring direktur ngadeg begitu. Sampai di situ saya sudah bisa menerima bahwa saya orang biasa. Ego sebagai direktur utama harus segera dikubur habis-habis. Yang belum selesai adalah saya harus memberi, melayani orang lain. Tidak selalu berharap dilayani, didengarkan, diperhatikan. Gampang nepang ya? Karena angel Bu, saya ngelamar jadi tour leader. Tahu tour leader ya? Yang pekerjaannya adalah melayani di kongkoni. Nek aku tour leader biasa, rodok gak wani. Seneni aku ngeloro ati. Lalu saya milih tour leader umroh. Lumayan kan? Ya, ini melayani tamu Allah. Kayak wong cerewet tak rungokne ae iki mergo tamune Gusti Allah. Betul, saya melamar, Pak, saya pengen jadi tour leader. Paket. Wis pokoknya aku pengen jadi tour leader. Ya. Punya teman dulu lupa namanya. Oke. Alhamdulillah dapat 90 orang, 2 tour leader, 2 bis. Jangan bisa gitu ya. Yang satu pengalaman orang Al-Falah, satunya saya lagi magang, ingin belajar. Subhanallah, qadarullah, yang orang Al-Falah yang mestinya membimbing saya nggak bisa berangkat mendadak karena nggak dapat cuti, baru diangkat jadi pegawai negeri. Alhasil saya yang masih belajar ini harus membimbing 90 jamaah haji rong bis apon gitu ya. Betul, bukan belajar tapi apa yang terjadi? Gak gampang Bu. Saya harus betul-betul melatih, merelakan, melepas itu. 90 nenek-nenek mamak saya di belakang waktu di airport itu, yang depan salah jalan. Gitu. Saya di depan, yang belakang kuncrit gak toko-toko bola. Terus sampai di Madinah, langsung Madinah ya. Alhamdulillah jumlah orang, jumlah bagasi tetap aman. Lalu dibantu oleh ground service namanya ya dari sana. Masuk hotel jam 11 malam. Oke, masuk hotel. Tak pikir selesai. Tengok begitu, ternyata enggak. Jamaah 90 orang yang tahu kontaknya baru saya. Ketika kopernya enggak ada, ditelepon, Pak udah, Pak Mas, apa koper saya hilang enggak ada. Direktur utama kan boleh koper ya. Tuh boleh koper. Ternyata malu mlebu ning gone kamare anake. Wis balik ning kamar. Tapi tengah layah-layah kan capek Bu jam 12 malam. Dibel lagi. Udah koper saya juga enggak ada. Kapok kan boleh koper. Pak. Itu hanya pengen merubah ego saya. Yang semula diladeni pengen malah. Enggak bisa. Sampai seperti itu. Apakah kemudian langsung berubah? Belum sempurna. Contoh berikutnya, ketika ketemu orang, saya itu pasti menunggu orang meminta nomor handphone saya. Karena saya dulu tokoh, saya pernah mentang ustadz, mentang-mentang begitu, lalu orang nunggu minta nomor handphone saya. Mestinya saya harus meminta handphone semua orang. Ini yang belum pernah. Ini termasuk bagian dari mengendalikan menyembelih ego. Kenapa? Saya bukan siapa. Itu menyembelih ego. Saya bukan siapa-siapa. Di rumah kalau mau marah, Pak, pastikan tolong bantu agar saya tidak marah. Kebetulan saya itu dipuji oleh ibu saya
Katanya saya itu enggak sabar. Kata ibu saya itu sabar. Enggak orang urung marah, enggak pernah banting-banting. Mohon maaf, almarhum bapak saya dulu kalau marah biasanya agak jelek itu banting-banting. Piring, layak, orang lama kan biasanya begitu ya. Sembarang gelas dibanting. Ibu tahu saya enggak pernah banting. Saya kira saya yang hebat. Ternyata tak pikir-pikir bukan saya yang hebat, tetapi yang hebat itu istri saya. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Ketika saya ngomel, nggak diladeni, kok kopi terlambat kan begitu kadang-kadang ya buru-buru, gitu. Saya juga ngomel, nih oke aku mending aku minta macam-macam. Siapa dikit lu dan 10 menit paling mau hilang sedino, nggak butuh awak. Terus dia diem nggak pernah membantah. Kasih dua, repot ya repot kan istri yang pintar tuh buat apa skala prioritas siapa dulu mana yang penting gitu loh, diem aja. Tiga sesi ngomel, diem saja. Ya nek blek-blek ngomong diem aja kayak wong gendeng aku ngomel gak ono sing. Artinya apa? Diamnya istri itu mengendalikan saya untuk marahnya tidak. Coba kalau dia bantah. Ya, satu kata saja, ini langsung naik oktavnya, betul? Diem gak bantah. Terus apakah istri selalu diem ngalah begitu? Enggak. Momentumnya, sesuk kelonan meneh gitu loh, betul? Baru ngomong Pak, Bah, minta maaf ya kemarin nggak bisa ngopeni anak-anak untuk rewel, untuk anget awak. Selesai bukan? Selesai. Tapi ketika emosi diam. Oh ternyata saya yang bahasa psikologinya sanguinis, istri yang pragmatis itu Allah menjodohkan. Aku ngomel, bojoku ngomel. Aku sering tampil neng panggung, gitu, senam neng panggung, kudu di depan ngomong. Istri saya kalau senam buri dewi, nono pager buri nih pager. Itu yang membuat ya saya mudah untuk mengendalikan emosi atau egoisme. Tapi tidak ada cara yang lain. Ceramah ini tidak cukup berubah kalau kita tidak sungguh-sungguh. Terakhir, baik, mari momentum Idul Kurban ini tidak semata-mata menyembelih daging kita, tetapi yuk menyembelih aku, egoisme kita untuk semakin menjadi orang baik takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Idul Adha bukan hanya tanggal merah, tetapi tanggal titik balik kita untuk menjadi orang yang lebih baik di keluarga pun di kampung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.